Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat? Semoga kalian semua sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai membuat puisi, ibadah, dan Ramadan. Oke, sebelum kita memulai materinya, marilah kita buka pesantren kilat ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, langsung aja kita ke materinya. Jadi, nanti alurnya gini, saya akan memberikan materi. Nanti di bawah video ini akan saya berikan contoh contoh dari musikalisasi puisi gitu ya. Oke, langsung saja saya memberikan materinya. Untuk hari ini saya akan memberikan materi 3. Yang pertama pengertian, lalu unsur pembangun, dan terakhir ada jenis-jenis dari puisi. Oke, langsung saja untuk materi pertama yaitu pengertian. Pengertian dari puisi itu apa? Ada yang tahu? Oke, puisi adalah mengungkapkan pikiran dan perasaan dari penyair menggunakan media bahasa disertai dengan struktur fisik dan batin penyairnya. Jadi itulah pengertian dari puisi. Oke, lanjut materi yang kedua yaitu unsur pembangun puisi. Unsur pembangunnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama, yang tadi disebutkan di dalam pengertian yaitu unsur struktur fisik, dan yang kedua adalah struktur batin. Kita bahas satu persatu ya. Oke, untuk struktur fisiknya ada apa saja? Ada banyak, enggak banyak, lumayan. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata dari si penulis. Lalu yang kedua adalah citraan. Citraan adalah penggambaran penulis terhadap lingkungannya menggunakan alat indera. Contoh citraan ini misalnya ya, aroma kopi ini sangat harum. Kalau aroma kopi kira-kira menggunakan citraan apa? Penciuman. Nah, lalu ada satu lagi dari lirik lagu, misalnya kulihat ibu pertiwi. Kira-kira apa? Ya, penglihatan. Jadi citraan itu ada penglihatan, penciuman, pengerabaan. Itu ya. Lalu selanjutnya adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini itu cukup banyak ya. Ada 3 yang paling familiar, itu ada gaya bahasa pertentangan, perbandingan, dan penegasan. Kalau penegasan misalnya ada repetisi, lalu perbandingan ada hiperbola, lalu pertentangan itu ada ironi. Oke, selanjutnya untuk struktur fisik yang lainnya ada rima. Rima adalah paduan bunyi dalam lirik pada puisi. Nah, ini juga sangat penting ya, karena biasanya kalau puisi yang cukup menarik itu yang akhirannya kayak i gitu. Jadi biar menarik. Misalnya kalau pantun itu termasuk juga puisi loh. Nah, pantun itu AB. Jadi juga bisa menarik perhatian pembacanya seperti itu. Lalu selanjutnya struktur batin itu apa saja? Pertama, tema. Jadi tema itu gagasan pokok yang terdapat pada puisi. Jadi apa yang mau diungkapkan di situ, itu temanya.
Lalu yang kedua ada nada atau suasana. Yang ketiga ada perasaan, dan terakhir adalah amanat. Jadi apa yang mau disampaikan, apa hikmah yang bisa diambil dari puisi tersebut, seperti itu. Lalu kita lanjut materi yang ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama, puisi lama. Nah, pantun ini termasuk puisi lama. Kenapa? Karena puisi lama adalah puisi karya sastra yang terikat. Jadi kayak ada aturan-aturan yang mengikat penulisannya, seperti harus bersajak ABAB, lalu satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, itu aturan-aturan tertentu ya yang harus diikuti. Lalu ada puisi baru. Itu yang kedua, puisi baru. Ini puisinya bebas, jadi kebalikan dari puisi lama. Lalu yang ketiga itu adalah kontemporer. Kontemporer itu apa? Kontemporer ini puisi yang berdasarkan kayak kisah nyata gitu. Jadi berdasarkan fakta yang ada lalu langsung dibuat puisi. Lalu jadi kadang tidak terikat oleh rima, tidak terikat oleh peraturan-peraturan juga ya. Kalau yang lama tadi masih mengandung keterikatan dengan aturan. Nah, perlu diingat untuk puisi kontemporer ini itu mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi puisi-puisinya itu sangat bermakna, seperti itu. Lalu lanjut untuk yang keempat, yaitu puisi beling. Puisi beling ini juga hampir sama, tapi kalau puisi beling tidak terikat dengan aturan, tetapi tapi sangat menonjolkan tipografi. Nah, tipografi itu yang bentuk-bentuk penulisan tadi, misalnya kayak karya dari Kalsum Bahri, yang Winka Sihka, yang bentuknya kayak tangga. Nanti kalian bisa lihat di Google. Nah, lalu selanjutnya ada prosa lirik. Nah, prosa lirik ini semakin modern ya. Jadi bentuknya prosa, tapi setiap kalimatnya itu memiliki unsur-unsur citraan dan imajinasi, lalu gaya bahasa, seperti itu. Ya, demikian materi pada pagi hari ini. Nah, untuk tugas yang akan saya berikan, ini kalian hanya perlu membuat satu puisi yang berkaitan dengan ibadah dan Ramadan. Lalu kalian posting di sosial media kalian dan nanti kirim link untuk ke sosial media kalian. Nah, untuk puisi yang terbaik itu akan saya beri reward. Rewardnya apa? Nanti tunggu aja. Nah, syarat untuk memenangkan reward ini, pertama tentu saja puisinya bagus. Yang kedua, no plagiasi. Maksudnya gimana? Nggak boleh nyontek di Google atau YouTube atau yang lainnya. Saya mau hasil karya kalian sendiri. Jadi kalian punya karya sendiri, seperti itu. Terus saya tidak akan memandang siapa yang like, siapa yang like, seberapa banyak like-annya, enggak. Tapi setiap apa yang kalian kerjakan pasti nilainya pasti akan saya tambahkan untuk nilai plus bahasa Indonesia. Oke? Sekian materi pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan kirim linknya ke saya. Lalu selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.